Kalau kemarin saya lihat sejarah atau lihat YouTube gitu ya. Yang menarik itu bahwasanya kita yang ras Jawa ini itu punya potensi yang luar biasa sekali. Bahwasanya ras kita ini termasuk salah satu ras yang tertua di dunia. Salah satu ras tertua di dunia. Bahkan bangsa Arya yang ditakuti oleh seluruh bangsa-bangsa itu ternyata disinyalir adalah dari Jawa. Disinyalir dari Jawa. Nah, itu terbukti atau dihipotesa ya, dari peninggalan-peninggalan kita yang luar biasa. Misalkan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu ternyata ketika diteliti secara benar secara arkeologi bukanlah hasil pahatan murni. Jadi tidak dipahat. Reliefnya itu tidak dipahat. Iya betul, reliefnya tidak dipahat. Tapi relief itu seakan-akan dibuat dari sesuatu yang panas kemudian dibentuk. Itu menurut pakar gitu, menurut pakar. Misalkan tentang rambutnya. Jadi rambut itu bentukannya sangat halus sekali seperti dipleret gitu. Dan itu ternyata terbukti. Ketika walaupun saya tidak suka keris gitu. Walaupun saya tidak suka keris. Ya suka sih sebagai sejarah, ya cuman tidak yang aneh-aneh. Keris itu kan ternyata keris yang bagus itu tidak ditempa kan. Keris yang bagus itu tidak ditempa, tidak pakai pandai yang sekarang itu. Keris yang bagus itu diperet gini kan. Kalau orang yang ahli keris paham betul. Mana keris yang ditempa pakai apa? Pakai palu, mana keris yang dipleret. Artinya panas gitu ya, keris yang panas kemudian dijemek pakai tangannya, dipleret gitu. Dan itu orang Jawa yang punya. Orang luar Jawa tidak punya teknologi seperti itu. Asli tidak punya selain orang luar Jawa. Di zaman Inggris itu karena saking ada informasi ras Jawa itu hebat. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan semboyannya Belanda dan Inggris. Ternyata orang Jawa itu bukanlah orang sembarangan. Jadi dia bisa menaklukkan lautan hanya dengan bermodalkan sampan atau perahu pinisi. Sedangkan orang Inggris itu dan Eropa itu berani berlayar itu setelah dia menemukan teknologi kapal yang canggih. Kalau orang Indonesia kan enggak. Dengan sampan saja itu sudah berani berlayar. Orang Indonesia. Maka dicarilah orang yang paling hebat waktu itu zaman Inggris. Kemudian dikubur dalam tanah tapi pakai peti, dikunci. Selama 40 hari dan ternyata tidak mati. Orang Inggris logikanya mati. Karena tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Yang lebih mencengangkan orang Inggris yang di dalam tanah itu bisa menceritakan apa yang terjadi di luar tanah. Di luarnya bisa menceritakan. Dan itu hanya orang Jawa yang bisa. Maka potensi kita itu memang sengaja dikubur oleh Belanda dengan sejarah-sejarah palsu. Karena bangsa ini dulu pernah besar. Bangsa ini dulu pernah besar. Belanda itu memang licik. Kita lihat jajahan Belanda itu memang membodohkan. Berbeda dengan jajahan Inggris. Kalau jajahan Inggris itu tetap. Jajahan Inggris seperti India itu tetap diberikan pendidikan. Kita dijajah Belanda, semuanya sepakat
bahwasanya orang proletar, masyarakatnya bukan bangsawan, hanya boleh bersekolah sampai kelas 2 saja. 2 SD zaman penjajahan Belanda. Setelah itu dia tidak boleh pendidikan. Kenapa? Wedi pinter. Itu perbuatan Belanda yang pertama. Yang kedua adalah menutupi sejarah. Kalau kita ini dulu bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat besar. Begitu. Nah, buktinya adalah teknologi. Sampai sekarang belum ada tahu orang yang bisa buat teknologi bara api yang panas kemudian diperut jadi keris. Ada enggak orang yang di luar Indonesia? Kaono. Enggak ada. Kita belum melihat catatan-catatan itu, enggak ada. Tapi keris itu emang diginikan, diperut gitu, enggak ada. Nah, itu ras kita. Memang potensinya potensi besar. Dimulai, nah hipotesanya kita ini dulu adalah Atlantis ya. Kita ini dulu adalah Atlantis. Jadi Atlantis dengan teknologi kemajuan yang besar yang hilang dari sejarah itu dihipotesa dimulai dari Sunda kecil yaitu Jawa. Sehingga wajar kalau Belanda dulu kalau kamu pengen menguasai Indonesia kuasai Jawa. Sumatera, Kalimantan, Papua dikuasai, Nusa Tenggara dikuasai, tapi Jawa tidak dikuasai percuma. Pasti akan tetap kalah. Itu hipotesanya orang Belanda. Dan kita sepakat itu waktu itu. Dan ini masyhur. Maka Jawa ini dulu adalah memang betul-betul ras yang sangat hebat sekali. Maka saya kemarin beli buku kiai-kiai Jawa yang masyhur di Arab Saudi dan di Timur Tengah. Jadi kiai-kiai Jawa yang masyhur. Nah, wong Jawa tapi jadi kiainya orang Arab, nah kan aneh. Gak mungkin. Contoh yang paling masyhur kan Imam Nawawi ya. Paling masyhur adalah Imam Nawawi. Setiap buku yang mau diterbitkan zaman itu, kitab itu harus ada tanda tangannya Imam Nawawi. Wong Jawa. Imam Masjid ya, Imam Masjidil Haram banyak orang-orang Jawa. Di situ ada di buku itu ada Syekh Mahfud At-Turmuzi. Kalau kita baca seakan-akan Syekh Mahfud At-Turmuzi kayak bukan dari orang Indonesia. Ternyata yang dimaksud Turmuzi itu adalah Tremas. Tremas. Itu Syekh Mahfud. Ada Syekh Hatib Al-Minangkabawi. Sampai sekarang anak cucunya Syekh Hatib ya wong Arab. Tetap ada di Arab sana. Kemarin muncul di YouTube. Itu anak cucunya Syekh Hatib. Syekh Hatib itu orang Jawa, orang Minangkabau, ya anggaplah Jawa, Indonesia, orang Minangkabau yang jadi imam besar di Mekah sana. Karena diambil mantu oleh Syekh Arab waktu itu. Diambil mantu. Tapi tetap tinggal di sana. Syekh Hatib Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Turmuzi, Syekh Nawawi Banten. Dan itu bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Dan keistimewaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia dimanapun dia berada. Orang Jawa, orang Afrika, orang Eropa, semuanya punya peluang untuk istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu mengkoreksi dirinya dan memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.